Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Intan JJ. Jangan lupa ya untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang. Baik, kali ini Intan mau baca modul perkuliahan Etika dan Hukum Bisnis. Oke, langsung aja ke abstrak. Bisnis dan etika, keuntungan dan etika, sasaran dan lingkup bisnis. Tujuannya mampu menjelaskan pengertian bisnis dan etika. Pembahasan oleh Radcliffe Dirgantoro Kusumojati SHMH. Bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampur adukan dengan etika. Demikianlah ungkapan yang sering kita dengar yang menggambarkan hubungan antara bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Inilah ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh D. Geertz sebagai mitos bisnis amoral. Ungkapan atau mitos ini menggambarkan dengan jelas anggapan atau keyakinan orang bisnis. Sejauh mereka menerima mitos seperti itu, tendang dirinya, kegiatannya, dan lingkungan kerjanya. Yang mau digambarkan di sini adalah bahwa kerja orang bisnis adalah berbisnis dan bukan beretika. Atau secara lebih tepat, mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antar bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungan sama sekali. Bisnis tidak punya sangkut paut dengan etika dan moralitas. Keduanya adalah dua bidang yang terpisah satu sama lain. Karena itu, bisnis tidak boleh dinilai dengan menggunakan norma dan nilai-nilai etika. Bisnis dan etika adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak boleh dicampur adukan. Apabila itu dilakukan, telah terjadi sebuah kesalahan kategoris. Bisnis hanya bisa dinilai dengan kategori dan norma-norma bisnis dan bukan dengan kategori dan norma-norma etika. Bisnis perlu dijalankan secara etis. Dalam kenyataannya, apakah bisnis itu telah berjalan dengan etis atau belum berjalan dengan etis, dan apakah telah dijalankan dengan etika? Dalam pemikiran ke depan bahwa bisnis itu harus dijalankan dengan etis dan beretika. Oleh sebab itu, bisnis dan etika dipelajari, sehingga akan terjadi bisnis yang dijalankan dengan kemasan yang beretika. Bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Bahkan, sebagaimana diungkapkan salah satu argumen di atas, etika justru bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku bisnis kalah dalam persaingan bisnis yang ketat. Maka, orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan, norma-norma, dan nilai-nilai moral. Yang kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman, yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Yang ketiga, pedagang kaki lima atau PKL. Pengertian pedagang kaki lima berasal dari istilah kaki lima yang merupakan warisan sejarah. Sebab istilah ini muncul saat pemerintah jajahan Inggris di Indonesia. Pada saat itu, Raffles telah mengeluarkan peraturan penggunaan jalan, yakni mengharuskan agar kiri dan kanan jalan selebar 5 feet bagi pejalan kaki itu digunakan oleh pedagang untuk menggelar jualannya, karena mereka berjualan di arena 5 feet tadi. Kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. Hernawi dalam Sudaryanti 2008. Menurut Eridian dalam Sudaryanti 2008, pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil atau sedikit berusaha produksi atau penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Hati-hati. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Sementara itu, tim peneliti dari Fakultas Hukum Unpar Bandung dalam Sudaryanti 2009 memberikan batasan pedagang kaki lima sebagai berikut. Pedagang kaki lima ialah pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa relatif kecil, modal sendiri atau modal lain, baik mempunyai tempat berdagang tetap ataupun tidak tetap, berpindah-pindah di tempat-tempat yang terlarang berjualan. Di dalam UU nomor 9 tahun 1995 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Usaha kecil yang dimaksud yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
Sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Antara lain yaitu petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa kriteria usaha kecil, antara lain yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Milik warga negara Indonesia. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Berbentuk usaha orang perseorangan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Usaha kaki lima adalah bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal, yang oleh istilah dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah pedagang kaki lima. Jadi, pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan dengan modal yang relatif kecil dan segala aktivitas berdagangnya dilakukan di trotoar sebagai tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Ciri-ciri pedagang kaki lima. Untuk memperjelas pandangan kita tentang pedagang kaki lima, berikut karakteristik pedagang kaki lima. Yang pertama, berusaha di kaki lima pada umumnya bukan pekerjaan yang dicita-citakan. Para pedagang kaki lima tersebut pada umumnya tergolong tingkatan kerja produktif. Tingkat pendidikan mereka relatif rendah. Sebagian dari mereka adalah pedagang dari luar kota dan belum mendapat status sebagai penduduk permanen. Sebelum terjun di kaki lima, mereka pada umumnya berprofesi sebagai petani atau buruh rendah. Modal diusahakan sendiri dan tidak punya hubungan dengan lembaga keuangan perbankan. Modal yang dimiliki sangat terbatas, demikian pula dengan omset usaha serta profit yang diperoleh. Kemampuan kewirausahaan relatif rendah, demikian pula kemampuan dalam pemupukan modal. Jenis dagangannya sangat variatif, namun yang cukup dominan adalah jenis pangan, sandang, dan jenis kebutuhan sekunder lainnya. Pada dasarnya mereka ikut terkena pajak dengan adanya retribusi dan berbagai jenis pungutan lainnya. Hernawi dalam Sadaryanti 2000 ayat 9. Kekuatan dan kelemahan pedagang kaki lima menurut Adi Sasono 1980 ayat 62-64. Pedagang kaki lima mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, kekuatan-kekuatan yang dimiliki pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam prakteknya, mereka biasanya menawarkan barang dan jasa dengan harga bersaing. Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja dengan mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif murah, terlepas dari pertimbangan kualitas. Yang kedua, kelemahan-kelemahan yang dimiliki pedagang kaki lima, yaitu mereka dapat dimasukkan dalam kelompok marginal dan submarginal dengan modal yang kecil, sehingga laba yang dihasilkan juga kecil. Disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan technical training, maka unsur efisiensi kurang mendapat perhatian seperti masalah polusi dan faktor higienis sebagai produk sampingan yang negatif. Di kalangan pedagang kaki lima sering terdapat faktor imitasi yang berlebihan, seringkali terdapat unsur penipuan dan penawaran yang harga tinggi yang berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan citra atau image-nya kurang positif. Konsumen dalam buku Nasution 2002 ayat 3 yang berjudul Aspek-aspek Hukum. Masalah perlindungan konsumen. Istilah konsumen berasal dari bahasa consumer Inggris atau Amerika, atau konsumen dari bahasa Belanda. Secara harfiah, arti kata konsumer adalah lawan dari produsen. Setiap orang yang menggunakan barang. Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut Nasution 2002 ayat 3, orang yang dimaksud di atas adalah orang alami, bukan badan hukum, sebab yang memakai, menggunakan, dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia.
Konsumen berasal dari bahasa Belanda, konsumen, artinya memakai. Menurut para sarjana, konsumen diartikan sebagai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka dari para produsen. Makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen yaitu semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. 27. Oke. Di sini ada link ya. Diakses Selasa 13 Maret 2012. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu, pada pasal 44 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan hak konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pada pasal 5 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan kewajiban konsumen yang meliputi membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penelitian yang relevan. Nama Gusti Muhtadin 1998. Judulnya Pengaruh Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan Komunikasi Aparat terhadap efektivitas pengaturan sektor informal, suatu studi tentang pengaruh kebijaksanaan pemerintah daerah tingkat 2 Kota Madia, Yogyakarta, dan kemampuan berkomunikasi dari aparat terhadap keberhasilan dalam mengatur pedagang kaki lima di Malioboro. Hasil penelitian terhadap 78 responden PKL menggunakan teknik analisa korelasi produk momen, korelasi parsial, korelasi berganda, regresi berganda, dan korelasi determinasi. Disimpulkan bahwa variabel bebas kebijaksanaan pemerintah daerah dan komunikasi aparat X1 dan X2 mempunyai hubungan pengaruh yang sangat kuat, positif, dan signifikan dengan variabel yang tergantung efektivitas pengaturan sektor informal Y. Besarnya kedua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama adalah sebesar 0,88108 pada tingkat kepercayaan 95%. Dilihat dari ketetapan prediksi diketahui perbandingan antara standar deviasi dari variabel Y dengan standar error of estimate. SES adalah SDY sama dengan 40742 lebih besar dari SES sama dengan 3,7584. Dengan demikian terbukti bahwa prediksi atau ramalan dari regresi adalah tepat. Yang kedua, nama Sudaryanti Sudaryanti 2000. Judul Pengaruh Modal Usaha, Motivasi Kerja, dan Strategi Pemasaran terhadap laba usaha pedagang kaki lima, makanan dan minuman. Studi kasus di lingkungan Universitas Wangsa Manggala 2000. Hasilnya yaitu hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari modal usaha, motivasi kerja, dan strategi pemasaran terhadap laba usaha baik secara parsial maupun simultan. Koefisien determinasi R2 sama dengan 0,460 berarti 46%.
Variasi dari modal dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel modal usaha, motivasi kerja, dan strategi pemasaran. Dilihat dari sumbangan efektifnya, variabel modal usaha menyumbang sebesar 22,100%, variabel motivasi kerja 14,007%, dan variabel strategi pemasaran sebesar 9,870%. Kerangka berpikir etika bisnis dalam pemasaran merupakan salah satu faktor yang penting guna menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan yang menghadapi persaingan. Persaingan dapat dipandang sebagai pengolahan sumber daya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga melampaui kinerja pesaing baik pembeli, penjual, dan pendatang baru. Etika bisnis pengusaha untuk bersaing di masa sekarang perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam berbisnis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip otonomi, prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mengembangkan usaha para pelaku bisnis yang terkait produksi, promosi, pemasaran, distribusi, dan kompetisi. Salah satu bentuk pelaku bisnis yang ada di kota Yogyakarta yaitu pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan Uneye. Para pedagang kaki lima dalam mengelola bisnisnya harus memperhatikan kemajuan bisnisnya terkait kualitas, produksi, dan kepuasan konsumen akan barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, seorang pedagang harus mempunyai strategi bisnis untuk bisa tetap menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika bisnis yang ada. Pertanyaan penelitian ini disertai acuan penelitian yang selanjutnya akan dijawab berdasarkan perolehan data-data di lapangan. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta dilihat dari sisi pedagang kaki lima dan dari sisi konsumen. Pedagang kaki lima, etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, prinsip adil, prinsip hormat pada diri sendiri. Pedagang kaki lima, etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, prinsip adil, prinsip hormat pada diri sendiri. Kesimpulannya yaitu pedagang kaki lima, etika bisnis memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar. Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Rianto 2009 ayat 4 menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkat lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha, entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Oke, cukup sekian ya untuk modul etika bisnis. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Ya udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.